Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Agus Yulianda. Dan di video kali ini kita masih bahas seputar soal TPS UTBK. Nah, kita kan tahu nih, udah H-9 sekarang. Tentunya persiapan kamu harus lebih mantap lagi dong. Harus lebih matang lagi, biar nantinya pas hari H kamu nggak nyesel karena kurang persiapan. Jadi, yuk kita belajar lagi sama-sama. Dan untuk memulai pembahasan soal, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Sekarang kita mulai soal yang pertama. Di sini ada segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC, berarti sama ya, ini BC dengan DC-nya. Titik A terletak pada garis perpanjangan garis CB, jadi ini titik A. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah, jadi ditanyain berapa sudut ini ya guys. Nah, ini soalnya mudah banget, seperti soal-soal yang kita udah bahas sebelumnya tentang yang berhubungan dengan segitiga ya. Jadi langsung aja di sini kita buat segitiganya dulu. Jadi misalnya segitiga DBC ya. DBC. Di sini Q-nya udah diketahui 50 derajat. 50 derajat dan ini sama ya. Jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini. Nah, ingat kan konsep di mana sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi di sudut segitiga BDC ini totalnya 180 derajat guys. Jadi kita bisa nyari sudut di D-nya sama sudut di B-nya, ini mudah banget caranya. Langsung aja kita masukin. Jadi sudut Jadi 180 derajat sama dengan sudut, anggap aja sudut C ya, ditambah sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat sama dengan sudut C-nya tadi 50 derajat ditambah sudut B ditambah sudut D. Sekarang 180 dikurang 50 derajat sama dengan sudut B ditambah sudut D. Selanjutnya 130 derajat sama dengan sudut B ditambah sudut D. Nah, ingat kalau di sini segitiga sama kaki, jadi sudut B sama dengan sudut D. Maka kita langsung aja jadiin B semua ya. 130 derajat sama dengan sudut B ditambah sudut B. Jadi 130 derajat sama dengan sudut 130 derajat sama dengan 2 sudut B. Langsung aja sudut B sama dengan 130 derajat per 2. Jadi sudut B sama dengan 65 derajat. Nah, udah ketemu nih sudut B-nya 65 derajat dan sudut D-nya juga pasti 65. Jadi udah diketahui di sini 65 gitu ya. Di sini juga 65. Nah, sekarang kita tahu juga di sini P-nya ini 36 guys. Nah, P-nya 36 gitu ya. Sekarang kita coba ambil segitiga ADC-nya. Kita gambar di sini segitiga ADC-nya. ADC ya, segitiga dua segitiga itu digabung jadi segitiga ADC. Sorry gambarnya jelek, kita hapus dulu. Jadi langsung digambar aja di sini segitiga ADC. Nah, ya. Anggap aja segitiga itu ya. Nah, sekarang DC. Nah, di sini kan ada 65 derajat udah diketahui. Dan di sini juga P. P-nya tadi berapa? P sama dengan berapa P-nya tadi? P-nya sama dengan 36 derajat. Nah, langsung aja berarti sudut D-nya sama dengan 65 ditambah 36. Sudut D sama dengan 36 berarti 101 ya. Itu derajat. Nah, udah dapat nih sudut D-nya 101 derajat. Jadi yang belum diketahui tinggal sudut A. Ini yang belum diketahui berapa. Jadi kita mau nyari sudut A-nya, langsung aja kita pakai total sudut segitiga ADC itu kan 180 gitu ya. Nah, sekarang kita mau nyari sudut A-nya, langsung aja gini. Kan kayak sama, jadi caranya sama kayak yang kita nyari segitiga BDC tadi ya. Gini caranya. Nyari segitiga ADC ini untuk nyari nilai A-nya juga sama. Jadi gini.
Kita kan udah tahu nilai Q-nya tadi berapa di sini? Q-nya tadi 50. Langsung aja, berarti segitiga sama dengan 180 derajat, berarti 180 derajat sama dengan segitiga A, sudut A ditambah sudut D tambah sudut C. Jadi sama dengan 180 derajat sama dengan sudut A-nya tadi, sudut A ditambah sudut D-nya berapa? 101 derajat ditambah 50 derajat. Jadi sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 101 dikurang 101 derajat dikurang 50 derajat sama dengan 29 derajat. Kita lihat jawabannya, dan jawabannya adalah B. Nah, jadi caranya gitu ya. Kita lihat dulu, kalau segitiga pokoknya seperti video-video sebelumnya, segitiga itu jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Itu aja konsepnya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Sekarang soal yang kedua masih seputar bangun datar gitu ya. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah jadi cara ngitungnya gini guys. Kalau soalnya seperti ini kita anggap aja ini 2 segitiga gitu ya. Nah, kalau segitiga itu lebih mudah guys ngelihatnya. Nah, sekarang ini 1, dan ini berapa tadi? Akar 5. Akar 5. Kita anggap ini segitiga 1, ini segitiga 2 ya. Nah, sekarang guys, kita pisah dulu segitiganya ya. Di sini kita pisah misalnya. Ini segitiga A C D, itu segitiga 1. Di sini udah tahu akar 5, dan di sini itu AC-nya belum tahu. Nah, sekarang segitiga yang kedua, di sini segitiganya siku-siku. Jadi ini segitiga ABC ya. Nah, gini. Ini udah diketahui 1, 1, dan ini kita masukin, kita nyari AC-nya ya. AC sama dengan, kita pakai rumus Pitagoras aja langsung. Akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Langsung aja ya. Nah, ininya udah dapat nih akar 2 ini. Nah, berarti ini akar 2 guys. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tingginya, kita mau nyari tinggi, kan luas segitiga ada tinggi itu, kita cari tingginya dulu. Nyari tingginya, jadi kita masukin rumus Pitagoras juga di sini. Jadi kalau ini kan sisi miring ya. Ini kan sisi miring, akar 5. Jadi akar 5 sama dengan akar, nah ininya kan akar 2, berarti akar 2 per 2 ya. Ininya AO anggap aja. AO sama dengan akar 2 per 2 gitu kan. Nah, jadi AO kuadrat ditambah X kuadrat aja ya. Nah, ditambah DO kuadrat. Kita mau nyari DO nya dulu kan. Jadi akar 5 sama dengan AO nya tadi akar 2 per 2 kuadrat ditambah DO kuadrat. Kita loncat dulu ke sini, sorry ya guys, kita batasin dulu. Nah, jadi langsung aja di sini kita balik ya ruasnya ya. Kita balik aja biar enak lihatnya. Di akar di sini ya. Akar 2 dikali akar 2 jadi 2. Penyebutnya jadi 2 kali 2 4 ditambah DO kuadrat sama dengan akar 5. Jadi kita langsung aja kita kuadratin dua-duanya biar akarnya hilang. Jadi 2 per 4 tambah DO kuadrat sama dengan 5. Jadi DO kuadrat sama dengan 5 kurang 2 per 4 ya.
sama dengan 5 dikurang setengah. Jadi 5 kurang setengah itu 2 kali 10, 2 kali 5 10 gitu ya, per 2 minus 1 per 2 sama dengan 9 per 2 gitu ya, 9 per 2. Jadi kita pindahin ke sini. Maaf ya guys, muter-muter guys, soalnya aku kegedean nih nulisnya kayak. Nah, pindahin ke sini, jadinya DO kuadrat sama dengan 9 per 2. Jadi DO sama dengan akar 9 per 2. Jadi DO sama dengan 3 per akar 2. Nah, udah dapat nih DO nya nih 3 per akar 2. Sekarang kita mau nyari luas segitiga 1 dan luas segitiga 2. Nah, sekarang gambar aku hilangin aja ya, nggak penting soalnya di bagian ini. Oke, sekarang kita cari luas segitiga 1. Anggap aja L1 sama dengan setengah alas kali tinggi. Kita lihat setengah alasnya tadi berapa? Alasnya di sini yaitu, jangan lupa ya, alasnya itu AC, jadi akar 2. Akar 2 dikali DO tadi, tingginya DO kan, dikali DO nya itu 3 per akar 2. Langsung aja coret, jadi 3 per 2. Sekarang kita cari L2 nya berapa. Jadi rumusnya setengah alas kali tinggi sama ya, sama dengan setengah alasnya tadi 1 dikali 1 gitu ya, dikali 1 sama dengan ya setengah. Nah, sekarang 3 per 2 tambah 1 per 2 ya. Oh ya, ada jawabannya. Sekarang luas layang-layang. Jadi luas layang-layang sama dengan, langsung aja, L sama dengan L1 tambah L2 sama dengan 3 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah gini guys, jadi agak panjang nih dan agak ribet cara jawabnya. Jadi jawabannya itu B, itu 2. Ya caranya gini guys, kalian ikutin lagi video aku dari pertama. Nanti kalian salin ke catatan kalian agak rapi ya, biar lebih enak ngelihatnya, nggak kayak gini. Jadi kalau kalian mau jawab yang segitiga model kayak gini, model layang-layang kayak gini, lebih enaknya dipisahin aja dulu segitiganya. Memang agak lama, cuma jawaban yang kita dapat lebih pasti karena rumus layang-layang sendiri. Mungkin kalau kita mau nyari DB itu ujung-ujungnya harus cari segitiganya lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sekarang soal nomor 3. Harga 2 pensil sama dengan 5.000 dan harga 1 buku sama dengan B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa rupiah. Jadi di sini ditanya kembaliannya berapa dan jawabannya masih variabel B gitu ya. Jadi nggak perlu dicari B-nya kayaknya. Berarti kita langsung aja tulis dulu biar lebih enaknya. Harga 2 pensil berarti 2P sama dengan 5.000. Tulis dulu 2P-nya sama dengan 5.000. Sedangkan buku B sama dengan B aja ya. B-nya belum tahu. Berarti Amir membeli 5 buku 5B plus 10P sama dengan 100 sama dengan berapa gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita cari dulu 5B plus 10P. Tadi kan 2P sama dengan 5.000. Berarti kalau 10P 2P kali 5 gitu ya. Berarti 5.000 kali 5 sama dengan 25.000. Nah, plus 25.000 sama dengan, jadi di sini 25.000 ya harga pensilnya. Jadi kembaliannya dia ngasih 100.000 nih guys. Kita langsung aja kurang dengan 25.000 kan. Kita mau tahu kembaliannya, dikurang 5B. Jadi di sini 75.000 minus 5B. Ada nggak jawabannya? Ada guys. Langsung aja C. Jadi nggak susah kan soal ini. Kita lanjut aja ke soal yang nomor 4.
Sekarang soal nomor 4. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus Q yang mungkin adalah sekarang kita tulis dulu bilangan prima yang lebih kecil dari 12 itu berarti 2, 3, 5, 7, terus 11. Ini ya. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Nah, sekarang kita cari dulu. Kalau P plus Q nya sama dengan 7, berarti antara 2 dan 5 ya. 2 dan 5 itu nggak habis dibagi 4. Oke. Satu benar. Kalau 8, jadi P plus Q nya 8. 3 plus 5 sama dengan 8 gitu ya, yang memungkinkan. 3 plus 5 ini selisihnya 2, jadi nggak habis juga dibagi 4. Terus kalau yang 9 ini kan berarti yang memungkinkan 2 sama 7. 2 sama 7 selisihnya 5, tidak habis dibagi 4 juga benar. Sekarang 3 sama 7. 3 sama 7 10 ya. Kalau 10 ini 3 sama 7, berarti selisihnya itu 7 kurang 3, 4, habis dibagi 4 salah, berarti jawabannya A, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, jawabannya seperti itu. Jadi mudah aja ini, kita tulis aja dulu caranya. Terus kita sortir gitu ya, kita coba satu-satu dan ketemu deh jawabannya. Oke, gitu aja ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Sekarang soal yang kelima, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19. Oke, adalah ini banyak A, B, C, D, E. Kalau kita lihat di sini penyebutnya ini kayaknya kelipatan dari 19 gitu ya. 38 ini kan 19 kali 2. Nah, jadi kita ubah aja dulu ini biar enak gitu kan. Kita ubah jadi 0,33 gitu ya. Kita kali 18 per 19. Kalau kita jadiin 38 penyebutnya kan kita kali 2 ini ya. Berarti ini kita mau jadi 18. Kalau kita mau jadiin penyebutnya per 38, jadi atasnya kita kali 2, bawahnya juga kita kali 2, sama dengan 36 per 38. Jadi di sini sebenarnya itu 0,33 kali 36 per 38. Di sini ditanya bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar ya. Di sini 0,99 kali 18 per 38. Kalau kita bandingin dengan A ya, coba ya. A ini 0,99 kali 18 per 38. 0,99 ini kalau dijadiin 0,33, coba ya, 0,99 dibagi 0,33 itu hasilnya 3 ya. Jadi kita ubah jadi 3 kali 0,33 kali 18 per 38. Coba 3 nya kita kaliin ke sini. Jadi 0,33 dikali 18 dikali 3 itu 54 per 38. Oke, langsung ketemu jawabannya. Ini 36 per 38 yang maaf salah tulis tadi. Jadi ini 36 per 38 gitu. Dan ini 54 per 38. Jadi jawabannya sudah pasti A. Yang lainnya nggak perlu dilihat. Oke, beruntung banget kalau kalian nyobanya di A itu udah jawaban yang benar gitu ya. Dan ini kayaknya nolong banget soal kayak gini. Kita lanjut. Sekarang soal yang keenam, yang terakhir di sini soalnya tentang persamaan. Jika 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1, maka 3x plus 4y plus z adalah... cara cepatnya ada nih guys. Jadi kita tinggal cari gimana caranya biar jadi persamaan ini gitu ya langsung. Jadi dari 3 persamaan ini, misalnya kan ini persamaannya 1, persamaan 1 gitu ya. Dengan 2 ini persamaan 1. Dan ini x plus 2y sama dengan 4 ini persamaan 2. Dan ini y plus z ini sama dengan
berapa? 1, ini persamaan 3 yang ditanya 3x plus 4y plus z sama dengan, jadi gimana caranya 3 persamaan ini kalau kita jumlahin langsung tuh dapatnya itu ya ini, dapatnya 3x plus 4y plus z ini, jadi langsung ketemu jawabannya, nggak perlu dicari satu-satu berapa x, berapa y, berapa z. Kayaknya di sini langsung aja gini ya. Coba persamaan 3. Persamaan 3 ini z dengan 1 kita kali 2 coba ya. Luas kiri dan luas kanannya kita kali 2. Jadi sama dengan 2y plus 2z sama dengan 2. Oke. Kayaknya biar jadi z itu dikurangin 2x min z ya. Oke. Kayaknya udah dapet ini jawabannya. Berarti langsung aja. Yang ini persamaan 3 tadi. Yang ini ya. Nah, kita langsung kita kurangin dulu dengan 2x min z, 2x min z kita jumlahin ya, bukan kurang, salah tadi, kita jumlahin dulu, ini jadinya 4, z nya tinggal 1 gitu ya, z nya tinggal 1 z gitu plus 2x plus 2y. Nah di sini yang tanya 4y dan 3x, berarti kita jumlahin lagi dengan persamaan, kita jumlahin lagi ya dengan persamaan 2, kita jumlahin dengan x plus 2y sama dengan 4. Nah berarti 8 plus z plus 4y gitu ya, 2y tambah 2y sama dengan 4y plus 3x. Nah langsung ketemu kan, langsung sama jawabannya. Jadi biasanya di soal TPS itu nggak terlalu lama sih harus mikirnya, nggak terlalu lama harus ngitung-ngitungnya gitu ya. Soalnya kan kita kejar-kejaran juga sama waktu. Jadi pasti soalnya itu udah dipermudah, bukan dipermudah sih, udah ada jalannya sendiri gitu dibuat oleh pembuat soal biar kita bisa langsung ketemu kalau kita kreatif. Jadi di sini jawabannya E, itu langsung aja E 8 ya. Oke, jadi intinya kalau kalian jawab pertanyaan TPS ini ya harus kreatif biar nggak ngabisin waktu yang terlalu banyak. Tentunya biar bisa kreatif juga harus sering-sering latihan soal. Oke, video hari ini sampai sini dulu, dan mungkin di video selanjutnya aku bakal bahas soal yang lebih banyak lagi dikarenakan harinya semakin dekat gitu ya, dimana tanggal 5 Juli udah mau tes nih, udah tes hari pertama, dan beruntung buat kalian ini tesnya dibagi 2 tahap gitu, jadi mungkin ada yang dapat jadwalnya mundur, dan itu ya jadi kesempatan emas juga buat kalian untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi gitu kan, lebih lancar lagi jawab soalnya, lebih kreatif lagi gitu. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat buat kalian yang tes UTBK 2020 dan good luck. Dah.